Kurang lebih 7 jam lamanya perjalanan darat dan laut dari ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, menuju Kabupaten Pasir. Perjalanan dimulai dari Samarinda ke Kota Minyak Balikpapan dengan tujuan Pelabuhan Karyangau untuk menembus melalui jalur laut kurang lebih 1 jam hingga tiba di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan melewati jalur darat kembali kurang lebih selama 3 jam untuk sampai di tujuan, Desa Kertabakti, Kecamatan Long Ikis. Dianugerahi lahan perkebunan sawit yang luas, membuat 75% warga Desa Kertabakti di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir menggantungkan hidup sebagai pekebun plasma. Namun sayang, saat harga tandan buah segar TBS sawit anjlok, perekonomian warga seketika terganggu. Karena di sini pengelolaan program PKT seluruhnya memberdayakan sumber daya, baik itu tenaga maupun material dari desa ini sendiri. Bersama saya Marga Rahayu, mari kita ikuti perjalanan program Desa Membangun di Desa Kertabakti, Kabupaten Pasir. Penduduk Desa Kertabakti berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, di mana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi, Sumatera, dan Madura. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Kertabakti, dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Perkenalkan, nama saya Tusino, Kepala Desa Kertabakti. Desa Kertabakti merupakan desa ex UPT Transmigrasi tahun 1988. Desa Kertabakti sejak tahun 1997 dijadikan desa definitif. Desa Kertabakti dengan luasan wilayah kurang lebih 1.200 hektar dengan perbatasan sebelah utara Desa Longgenang dengan Desa Tiwi, sebelah barat Desa Sukrojaya, sebelah timur Desa Kayungusari dengan Desa Ulung, sebelah selatan Desa Atangpait. Desa Kertabakti mempunyai penduduk dengan jumlah kakak 499 kakak, jumlah jiwa 1.626 jiwa, jumlah laki-laki 866 jiwa, jumlah perempuan 760 jiwa. Mata pencaharian masyarakat Desa Kertabakti sebagian besar adalah perkebunan kelapa sawit dan budidaya perikanan dan peternakan, serta budidaya jamur tiram. Sejak dikucurkannya dana desa, Desa Kertabakti mendapatkan dana desa dari tahun 2015 hingga 2017 sebesar 1.652 juta. Untuk tahun 2018 Desa Kertabakti mendapatkan dana desa sebesar 672 juta. Dana tersebut kami gunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa, Desa Kertabakti mengalami perubahan yang sangat signifikan baik dari pemenuhan infrastruktur dasar dan peningkatan sumber daya manusia. Dalam menentukan kegiatan melalui dana desa, kami senantiasa melibatkan masyarakat dan lembaga masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Atas nama masyarakat Desa Kertabakti, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintahan pusat yang telah mengucurkan dana desa kepada kami, dan kami berharap kepada pemerintahan pusat untuk dapat meningkatkan dana desa agar desa kami bisa mandiri dan sejahtera.
Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Kertabakti, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi sebagai desa terbaik kategori prioritas penggunaan dana desa dan PKT atau padat karya tunai. Saat ini saya bersama dengan Kepala Desa Kertabakti, ada Pak Tusino. Pak Tusino, selamat Pak, sudah menjadi desa terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Tetapi sesungguhnya kita ingin tahu Pak, pelaksanaan dana desa di desa Bapak seperti apa? Dana desa tersebut, setelah kita mendapatkan seberapapun nilai yang diberikan kepada kami merencanakan bersama masyarakat untuk khususnya pembangunan yang telah kami rencanakan bersama masyarakat sehingga dalam pembangunan tidak ada kendala suatu apapun. Dan di tahun 2018 sendiri Pak Tusino, kalau boleh tahu Pak, apa saja program pembangunan yang dilakukan melalui pemanfaatan dana desa? Untuk tahun 2018 kami bangun drainase. Jadi dari 14 RT rata-rata per RT 100 meter pembangunan drainase dengan dana rata-rata Rp33.484.000 dengan jangka waktu pengerjaan kurang lebih rata-rata 20 hari. Dengan menggunakan tenaga kerja rata-rata 15 sampai 20 tenaga kerja dengan upah rata-rata 75 sampai 85.000 yang kami bayarkan per minggu. Hal tersebut untuk meningkatkan perekonomian apabila terjadi harga buah tandan segar atau harga kelapa sawit mengalami penurunan hingga saat ini. Selain daripada itu, kami membangun drainase, kami juga membangun siring yang kegunaannya itu untuk menanggulangi badan jalan apabila terjadi musim penghujan tidak terjadi longsor dan mengakibatkan reruntuhan pada rumah atau masyarakat sekitar. Ya, jadi Pak Kades, selain dua pembangunan tadi, irigasi dan juga pembangunan siring, itu kegiatan apa lagi pembangunan yang dilakukan dan didanai oleh dana desa? Pada tahun 2017 kami telah membangun jembatan, karena jembatan sebelumnya sudah tidak layak lagi dipakai, sehingga kami membangun, karena jembatan tersebut adalah akses utama untuk hilir mudik masyarakat demi peningkatan perekonomian masyarakat Desa Kertabakti. Oke, jadi sekarang sudah bagus ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Oke, ya, dan berarti sangat berguna sekali ini untuk warga sekitar. Ya. Nah Pak Kades, kan kita tahu di aturan pemerintah itu untuk pola padat karya tunai 30%-nya itu minimal dialokasikan untuk upah pekerja. Ya. Di Desa Kertabakti sudah melaksanakan aturan tersebut? Alhamdulillah kami telah melaksanakan program kerja tersebut dengan sistem padat karya dengan upah 30%. Namun sebelumnya masyarakat Desa Kertabakti sudah terbiasa dengan sistem swadaya sehingga tidak kebingungan lagi untuk melaksanakan program tersebut. Apabila mbaknya boleh atau ingin mengetahui, ayo silakan menuju ke lokasi langsung yang diajak telah, ini. Yang saat ini masih dalam pekerjaan. Wah, mari ayo Mbak. Pak, siap. Saya jadi penasaran, kita mau lihat bagaimana pola padat karya tunai. Hadirnya dana desa sejak tahun 2015 hingga sekarang, Desa Kertabakti memberdayakan sejumlah masyarakatnya dari berbagai etnis tersebut melalui program padat karya tunai PKT yang diyakini mampu meringankan beban masyarakat Kertabakti dalam mencukupi kebutuhan ekonominya yang bergantung pada perkebunan sawit. Karena dalam pengelolaan PKT di desa ini, seluruhnya memberdayakan SDM maupun material dari desa itu sendiri. Ini lagi panas-panas, orang pada kerja ya Pak ya. Sangat antusias untuk membangun desa. Waduh, keren Pak. Ini pekerja kita memang banyak sekali seperti ini Pak ya. Ya, karena kita menggunakan gotong royongan sehingga banyak pekerjaan keluarga. Kita sedang ada di mana ini? Ini salah satu pekerjaan siring badan jalan yang menggunakan dana desa dengan sistem PKT, sehingga masyarakat berkomitmen untuk membangun desa dengan cara PKT ini dengan tujuan baik material maupun tenaga kerja kita menggunakan asli masyarakat kita sendiri dan tidak menggunakan masyarakat lain
peserta sangat berantusias lagi dengan adanya lapangan pekerjaan yang diprogram oleh pemerintah pusat melalui pemerintahan desa. Oke, jadi perekonomian warga tumbuh di sini Pak ya? Alhamdulillah sangat menguntungkan kembali untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Iya, ini Pak boleh tahu Pak, pekerjaan yang kita lihat sekarang ini dana desa yang dikucurkan ada berapa banyak? Dana desa yang kami kucurkan untuk pekerjaan siring ini yaitu senilai 42.950.000 dengan tenaga kerja 15 orang serta volume 25 meter dengan ketinggian 2,5 meter. Oke, ini saya mau ganggu dulu para pekerjanya, boleh ya Boleh, Pak ya? boleh, silakan. Pak, bapak-bapak ini apa kabar Pak? Aduh, semangat membangun desa ya Pak? Ya. Ini saya mau tanya dulu nih Pak, ini sudah berapa hari kerja ini Pak? 10 hari yang lalu. 10 hari ya, yuk Pak. Ya. Saya mau tak ganggu satu orang ya Pak. Ya, ya. Baik, kenalan dulu Pak, namanya siapa Pak? Ponidi, Pak. Pak Ponidi ya. Ya. Pak Ponidi sudah kerja 11 hari. Iya. Emang sehari-hari kerjanya sebagai apa Pak? Sehari-harinya sebagai tukang batu saya. Tukang batu. Iya. Oke, jadi dengan program padat karya tunai Bapak bantu-bantu di sini. Iya. Kalau boleh tahu Pak, upahnya berapa Pak? Upah saya ikut kerja disuruh TPK itu 85.000 per hari itu. 85.000 per hari. Ya, itu sebagai tukang, kalau pembantu 75.000 per hari. Oke. Itu kalau di pekerjaan umum, di pekerjaan lainnya itu sudah 150.000 per hari, Bu. Yang pembantunya 100.000 per hari. Oke, jadi kok Ini dibayar... enggak sebanding kerja di sini, Bu. Tapi saya ikut kerja di sini untuk membantu desa, sebagian untuk swadaya masyarakat desa, membantu desa, Bu. Oke, jadi biar dibayar murah nggak masalah ya Pak? Enggak masalah, saya legowo, Bu. Mantap Pak. Ini kalau dengan adanya program padat karya tunai yang Bapak rasakan ini sebagai warga seperti apa Pak? Bagus sekali, Bu, karena ini sangat membantu rakyat yang dibantu dari pemerintah provinsi. Saya mengharapkan pemerintah provinsi terus mengembangkan dana, pemerintah pusat mengembangkan dana ini setiap tahunnya kalau bisa meningkat, Bu. Jadi apa yang mau disampaikan Pak kepada pemerintah pusat Pak? Rasa terima kasih warga? Saya terima kasih dan mewakili warga Kertabakti dibantu oleh Bapak dari pusat itu adanya PKT. Ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih mewakili warga Kertabakti, Bu. Baik, kami juga terima kasih Pak Ya. karena sudah mengabdikan diri untuk negeri, biar Ya. dibayar murah tidak masalah, yang penting Ya, enggak untuk masalah. kesejahteraan warga ya. Ya. Baik, kalau begitu ayo membangun desa ya. Ya, Desa ya. membangun. Pemirsa, ibu-ibu di Desa Kertabakti, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur punya cara untuk meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan. Salah satunya dengan membuka kelompok usaha bersama jamur, yang saat ini saya sudah bersama dengan ketuanya, ada Ibu Johar Setiati. Bu Johar, selamat, katanya sejak tahun 2013 Bu Johar ini sudah mengembangkan usaha jamur tiram ya. Ini boleh diceritakan Bu, awal mulanya punya inisiatif untuk mengembangkan usaha jamur ini seperti apa Bu? Awal mulanya kita kan dari kelompok wanita tani, kita berusaha di bidang tanaman sayur tadinya. Cuman kalau pas musim kemarau, kendala dengan air, karena memang di sini kalau setiap kemarau air agak susah ya. Jadi terus waktu itu ada pembina kami dari PPL menyarankan gimana kalau kita mengadakan usaha lain selain tanaman sayur, kita berusaha untuk bikin jamur tiram ya. Jadi waktu itu dari kami kelompok wanita tani atau kube kami ini dibimbing oleh PPL kami untuk membuat jamur dan kita berusaha mencari bibit jamurnya. Dan waktu itu saya punya kenalan dari desa sebelah, desa tetangga, yaitu beliau juga sudah membuat jamur, jadi kami bibitnya
beli di situ. Nah waktu itu, terus kami sudah beli, terus kita sama-sama membikin. Dan waktu itu kami bikin 2 kali gagal. Gagal? Ya, karena memang gagal. ya mungkin caranya kan kita masih belum paham betul. Terus mungkin kurang sterilisasinya, cara perebusan atau cara pengisian bibit. Jadi akhirnya 2 kali bikin gagal, padahal itu sampai berapa ratus, hampir 1000-an lah piklok kayak gitu. Karena kita sama-sama bikin semua. Waktu itu kita sudah agak putus asa, nggak mau bikin lagi. Terus waktu itu ada solusi dari teman saya, ngasih saya bibit 1 botol. 1 botol? Iya, 1 botol. Dan saya nyoba sendiri di rumah. Saya nyoba sendiri, alhamdulillah jadi. Malah keluarnya itu hampir 1 tahun baru mati. Baru mati? Iya, iya. Yang seperti ini sekarang? Iya, yang sekarang ini. Dan habis itu saya sama teman-teman, yuk kita sekarang bikin jamur lagi. Caranya kayak gini. Sekamnya juga harus bagus, maksudnya terus cara perebusan, cara pengisian. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita teruskan untuk usaha jamur tiram ini. Dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan berapa kilogram jamur tiram? Kalau mungkin pas cara perebusan bagus, pengisian bagus, terus bibitnya mungkin kualitasnya juga agak bagus. Kita sebulan itu waktu itu menghasilkan 15 sampai 20 kilo. 15 sampai 20 kilo. Dan per kilogramnya itu dihargai berapa? 40.000. 40.000. Wah, berarti ini sudah bisa meningkatkan perekonomian khususnya para ibu-ibu. Alhamdulillah sih sudah membantu untuk dapur ya supaya ngebul terus. Apalagi mungkin sekarang kayak kondisi sawit kadang-kadang kan naik turun harga, kadang terus buah itu kan nggak stabil ada terus. Jadi ya ke dalam kita usaha jamur ini sudah bisa membantu dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Ya, nah kelompok usaha bersama Kube Jamur ini sudah berapa banyak anggotanya Bu yang dari ibu-ibu ini? Kalau sementara ini masih 10, tapi sudah ada yang ingin ikut gabung. Ya, alhamdulillah memang kami sudah buka peluang juga, kalau memang mau ikut gabung ya silahkan. Iya, Bu, ini kan ada kaitannya dengan pemanfaatan dana desa. Mungkin adakah harapan dari kelompok usaha bersama jamur ini agar pemanfaatan dana desa juga bisa mendampingi ibu-ibu supaya jamurnya ini usahanya makin lancar? Ya, memang harapan kami ya kayak gitu Bu, supaya usaha ini nggak mati lah ibaratnya. Terus kalau tujuan saya daripada ibu-ibu nganggur, ibaratnya yang nganggur nggak bisa yang nggak bisa mengerjakan apa-apa, jadi alangkah baiknya kita bikin ini memang cara pengerjaan ini juga yang sulit itu cuman cara pas pengisian sama perebusan aja. Jadi selanjutnya itu kita tinggal nunggu hasil lah ibaratnya, sambil menyiram-nyiram aja. Kalau untuk di ADD ya harapan saya ya mungkin ada bantuan kedepannya supaya lebih maju lagi kegiatan jamur, khususnya untuk anggota lebih banyak lagi yang ikut gitu. Amin. Jadi ini sudah dipasarkan di mana saja Bu? Ya terutama kalau ini masih di desa. Kalau waktu itu kami di sekolah sih kebanyakan. Kadang waktu kan ada guru SMP kebetulan di sini ada. Jadi setiap pagi beliau yang membawa ke sekolah. Jadi yang memasarkan itu sebetulnya banyak. Terus kayak penjual-penjual sayur itu sebetulnya juga banyak yang mau memasarkan, tapi kadang-kadang sudah banyak ibu-ibu lah yang ke rumah, kadang pesan sudah, jadi kita nggak usah kemana-mana. Cuman kalau kegiatan kita misalnya ke pameran ke kabupaten ataupun kemana, kita insya Allah masih ikut. Berarti selain dijual mentah, karena ikut pameran tadi sudah ada yang bentuk turunannya juga, produk-produk turunan? Ada, jadi kita bikin kalau kita misalnya kayak ikut ke pasar apa itu, kita bikin keripik keripik jamur. Ya, jadi kalau keripik kan awet ya. Kalau keripik crispy lagi. Iya, kalau yang misalnya pas bulan Ramadan itu ada bazar ya kita bikin sate jamur. Jamur. Iya kan bisa langsung dipanggang untuk buka. Luar biasa, mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan Ibu Johar dan teman-teman ini bisa tetap semangat Bu ya untuk mengembangkan usaha dari kelompok usaha bersama jamur ini. Dan tentunya pemirsa bagi yang penasaran bagaimana rasa jamur yang disate bisa langsung datang ya ke Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, tepatnya di Desa Kertabakti. Terima kasih Bu Johar, mudah-mudahan sukses. Amin, amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait penggunaan dana desa khususnya di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir. Dengan adanya dana desa sejauh ini telah digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah desa untuk membangun berbagai hal. Ada beberapa hal utama yang dibangun, salah satunya pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan sumber daya manusia atau peningkatan pemberdayaan masyarakat, kemudian sarana olahraga. Untuk pembangunan infrastruktur sudah cukup baik
Kemudian untuk peningkatan sumber daya manusia, dengan adanya dana desa, pemerintah desa, masing-masing desa sekecamatan Long Ikis lebih mudah dalam rangka melaksanakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia, baik aparatur desa dan juga masyarakat secara umum. Dengan adanya dana desa yang ada ini dan sudah kami tuangkan dan sudah kami laksanakan bersama-sama dengan pemerintah desa, ini salah satunya adalah yang kami injak adalah bagian daripada dana desa untuk membangun dari pinggiran. Dan harapan yang paling besar adalah mudah-mudahan di tahun 2019 yang akan datang, dana itu lebih ditingkatkan karena kami lebih bisa membangun dan bisa merencanakan lebih baik lagi. Kami sangat berterima kasih dengan adanya dana desa dan kami sangat harapkan untuk tahun 2019 untuk dana desa lebih ditingkatkan lagi. Harapan saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai masyarakat, semoga dana desa ini terus berlanjut dan semakin ditingkatkan lagi. Mengingat begitu besar manfaat dana desa bagi Desa Kertabakti, Pak, tentu ada pesan dan juga harapan yang mau disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat. Baik. Jadi kami terima kasih sekali kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa yang telah membantu dan memperhatikan desa kami dengan adanya dana desa. Selain daripada itu, kami berpesan kepada seluruh masyarakat Desa Kertabakti agar selalu menjaga dan melestarikan hasil pembangunan dana desa sehingga anak cucu kita nanti bisa menikmati hasil pembangunan kita bersama. Pemirsa, sekian program Desa Membangun di Desa Kertabakti, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Semoga menginspirasi Anda. Saya Marga Rahayu, salam Desa Membangun. Ayo membangun desa. Desa membangun, masyarakat sejahtera.